Ngomongin soal sosok anak kecil mengingatkan gue sama kejadian pas pertama kali gue kuliah. Mungkin kalian cukup sadar, di antara kita bertiga, gue yang paling penakut. Iya, kelihatan. Gue yang emang gak mandiri karena di keluarga gue juga cukup dimanja. Dan di momen pertama kali gue masuk kuliah inilah jadi ajang pembuktian gue kalau misalnya gue tuh gak harus dimanja mulu gitu loh, Chef. Oke. Gue juga bisa tinggal sendiri. Makanya gue memutuskan untuk ngekos lah di sini. Tapi sialnya keputusan gue untuk tinggal sendiri ini malah membuat gue ketemu sama sosok anak kecil ini. Oke. Jauh sebelum perkuliahan dimulai, gue udah bertekad kan buat nyari kosan. Karena ini jadi ajang pembuktian kalau misalnya gue bisalah tinggal sendiri, Iya. buat mandiri ya kan. Udah tuh gue dapet kosan enak, nyaman, terus ada penjaganya juga. Jadi kalau misalnya gue ngerasa lagi butuh apa-apa, jadi gue bisa langsung manggil penjaga kosannya lah buat ngebantuin gue. Singkat cerita, ospek dimulai dan waktunya gue untuk tinggal sendiri udah dimulai juga berarti. Ternyata gue nggak semanja dan nggak mandiri apa yang gue pikirin. Good. Sampai pada akhirnya ada satu kejadian yang nggak ngenakin di tempat baru gue. Ada hari dimana gue balik malam. Ospeknya kelar jam 8, jam 9-an. Gue nongkrong dulu sama anak-anak. Makanya balik malam lah, jam 12-an. Gue nyampe kosan, gue langsung istirahat. Dan posisinya tuh kalau jam segitu, kosan gue udah sepi banget gitu loh. Udah sunyi banget. Dan disinilah pertama kali gue ngerasa ada yang aneh di kamar gue. Pas gue lagi nyoba tidur, dari arah lemari gue denger jelas banget ada orang yang kayak ngetok-ngetok lemari gue gitu loh. Duk, duk, duk 3 kali gitu. Refleks gue langsung nengok ke arah lemari. Dan ternyata gak ada siapa-siapa. Di situ gue takut banget. Gue langsung buru-buru masukin semua badan gue ke dalam selimut. Pas gue lagi masukin badan gue ke dalam selimut, tiba-tiba suara itu datang lagi. Duk, duk, duk. Gue ngintip dari selimut, dan ternyata benar. Kedua kalinya gue lihat gak ada orang, dan tandanya suara itu berarti dari dalam lemari dong. Gue ngerasa ada orang dalam lemari gue. Dan gak berhenti di situ. Setiap gue mau merem, suara itu ada lagi. Setiap gue merem, suara itu ada lagi. Duk, duk, duk. Malam itu tuh gue digangguin banget sama suara itu. Dan sampai pada akhirnya gue gak berasa. Semalaman gue gak tidur karena gue ketakutan. Dan ternyata udah sampai jam 7. Alarm gue bunyi dan gue harus siap-siap ke kampus. Hari itu gue lewatin dengan rasa parno. Gue parno banget hari itu. Setelah perkuliahan selesai aja, gue ngerasa gue gak berani buat pulang ke kosan. Karena gue tahu kalau misalnya gue balik ke kosan, pasti gue akan digangguin lagi sama suara ketok-ketok dari dalam lemari itu loh. Tapi ya Chef, di satu sisi tuh, ya ini kan pilihan gue untuk ngekos, untuk nunjukin ke orang-orang kalau misalnya tuh gue mandiri. Iya benar. Jadi gue memberanikan diri lah untuk pulang ke kosan malam itu. Gue mencoba untuk tidur lah. Gue lihat jam, ternyata gak berasa udah jam 1. Baru banget gue mau nyoba merem, suara itu datang lagi. Duk, duk, duk. Untuk kesekian kalinya, gue dipaksa untuk berhadapan sama suara ini lagi. Sampai ada satu titik dimana gue butuh tahu sebenarnya ada apa di dalam lemari gue. Gue bangun, gue jalan ke depan lemari gue pegang gagang lemarinya. Begitu gue buka, ternyata kosong. Gak ada apa-apa. Gue tutup lemari gue lagi. Gue balik ke kasur. Dan gak lama setelah itu, suara itu datang lagi. Duk, duk, duk. Shit. Dan ternyata selama ini gue salah, Chef. Suara ketukan itu bukan dari dalam lemari. Yang gue lihat ternyata di atas lemari itu ada sosok anak kecil duduk di atas lemari gue. Kakinya menggantung. Dan ternyata suara duk, duk, duk itu adalah suara kaki dia
yang ngayun-ngayun dan kakinya itu ternyata kena almari gue. Shit.